Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirkan bi Mustafa Sidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu Syamaliya wa Syekh Ahmad bin Syadri Muhammad bin Salim Salam Syafi'i Habib Abdul bin Muslim bin Dharib bin Syafii Alawi Sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بك بعلوم في الدارين آمين. Wala ibtilan ora batal sahu apa lali nema idza fu'ila dan nalikane dilakoni apa ma sahan krana lali jadi melakukan hal-hal yang batal ketika disengaja, maka ketika dilakukan tidak disengaja sunnah untuk sujud sahwi. Nek sengaja ya batal ya ora ono sujud sahwi. Jadi ini ketika dilakukan tidak disengaja atau lupa. Yang mana pekerjaan tersebut ketika disengaja adalah membatalkan sholat. Seperti berbicara sedikit dalam keadaan lupa. Kalau ketika kok tidak lupa, disengaja, dalam artian disengaja ya, sengaja tahu, sadar lah, maka bisa membatalkan dua huruf yang memahamkan atau dua huruf atau satu huruf yang memahamkan itu sudah membatalkan sholat. Atau makan sedikit lupa, sedikit lupa tidak membatalkan. Tapi nek ingat sengaja ya batal langsung. Tapi kalau seandainya makannya terlalu banyak dalam keadaan lupa, ya batal loh. Jelas itu tafrid loh. Mosok dalam keadaan sholat makannya banyak sekali loh, sampai melupakan posisi sholatnya. Mana ruknin fi'liyin la qaulin lan mindah rukun qauli. Wana ruknin lan mindah rukun qauliyin kang bangsa pengucapan. Qauliyin kang bangsa pengucapan ila ghairi mahalihi maring liyane panggonane rukun qauli. Maling riyane panggonane rukun qauli. Nah ini nomor 3 penyebab lagi sujud sahwi adalah memindah rukun qauli pada selain tempatnya. Contoh membaca Fatihah dalam keadaan ruku atau di sujud. Jadi ini nantinya meskipun disengaja wajib sunnah sujud sahwi atau seperti membaca surat pada selain tempatnya, entah itu di ruku, maka tetap sunnah sujud sahwi. Wa iqa'i ruknin lan numibake rukun. Wa iqa'i ruknin lan numibake rukun. Fi'liyan kang bangsa penggawean. Ma'ahtimali ziyadati endam sartane memper nambahi. Ma'ahtimali ziyadati endam sartane memper nambahi. Ma'ahtimali ziyadati endam sartane mempernambahi.
Jadi kalau contoh ragu-ragu apakah sudah rukuk atau sujud, ya dia langsung rukuk ketika sebelum mencapai rukun yang sama seperti yang ditinggalkannya. Kalau contoh kan mau pas sujud, saat sujud dia ragu-ragu apakah tadi meninggalkan rukuk atau tidak, dia langsung rukuk. Nah, ketika memang belum sampai rukuk pada rakaat sebelum selanjutnya. Tapi kalau seandainya kok sudah sampai pada rukun yang sama seperti yang ditinggalkannya, maka tidak perlu melakukan rukuk lagi. Namun yang dilakukannya itu tidak ada gunanya sampai ke rukun yang sama seperti yang ditinggalkannya. Jadi misal pada rakaat pertama dia ragu-ragu tadi kan, ragu-ragu meninggalkan rukuk atau belum, kan ini harusnya langsung rukuk. Tapi kok sudah sampai rukun yang samanya, wes berarti rakaat pertama belum yang dilakukannya itu belum rukuk, yang kedua ini tidak ada gunanya, tidak dianggap sampai dia melakukan rukuk. Jadi mulai dianggap seperti rakaat yang pertama lagi, dan mau sujud kalau i'tidal tidak dianggap. Atau ragu-ragu, saya sudah 4 rakaat atau 3 rakaat. Nah, biasanya kayak gitu ya untuk sholat yang duhur, asar, 3 atau 4, 3 atau 4, ya berarti 3 rakaat ya. Kalau 3 rakaat maka dia menambahi 1 rakaat. Nah, nambahi kayak gini kan berarti ma'ahtimali ziyadati wa iqa'i ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadati. Jadi dia melakukan rukun fi'l, tapi ada kemungkinan dia menambahi pekerjaan sholatnya. Nah, ada ihtimal jadalah ini, maka sunnah sujud sahwi. Sujudu tilawati utawi ikiku sujud tilawat. Sujudu tilawati utawi iku sujud tilawat. Sujudu tilawati utawi sujud tilawat. Sujudu tilawati utawi sujud tilawat arba'ata asyrota iku 14. Arba'ata asyrota iku 14 sajadatan apane sujude. Sajadatan apane sujude tusanu disunahake apa? Sujud dakhila sholati ing dalam jroning salat. Dakhila sholati ing dalam jroning salat wa kharijaha lan jabane salat. Wa kharijaha lan jabane salat. Wa kharijaha lan jabane salat. Jadi sujud tilawat ini ada 14 tempat yang di Al-Quran yang mensunahkan untuk sujud, yang mana ini disunahkan baik dalam sholat atau di luar sholat. Nanti kalau dalam sholat ya maka hanya perlu niat menurut Imam Romli dan sujud. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar tidak wajib niat, tidak termasuk rukun menurut beliau. Berbeda halnya ketika di luar sholat, maka membutuhkan rukun yang lain. Ada rukun niat, takbiratul ihram, terus sujud ya, sujud. Setelah sujud, julus, duduk atau tidur miring. Itu tidak tidur miring kan? Tidur miring setelah sujud, salam dan tartib. Berapa itu? Niat, takbiratul ihram, sujud, terus duduk atau apa? Tidur miring, salam, tartib 6. Ada 6 rukun. Di luar sholat, kok di dalam? Ini dalam hanya 2 atau 1 mau ya. Sesuai perkhilafan tadi. Fi arba'ata asyara ing dalam 14. Fi arba'ata asyara ing dalam 14. Mau dianapani panggonane minal Qur'ani sange Al-Qur'an. Ya, ada 14 tempat yang mensunahkan sujud tilawah.
Walaisalan ora ana minha iku setengah saking 14. Walaisalan ora ana minha iku setengah saking 14. Sode apa ayat apa surat sot. Surat sot. Soale apa? Bal sajadatu apale utai sujute nang surat sot. Sajadatu syukrin iku sujud syukur. Sajadatu syukrin iku sujud syukur. Nang sot itu bukan sujud tilawah ya, itu sujudnya Nabi Daud untuk mensyukuri nikmat. Al-Ghafar apa ya aku sadurunge ya Daud tuh. Ya Daud tuh guys, sebelum sadurunge ya Daud tuh itu loh. Bisuna nak aja tahu ya nak aja tua wahidah faqala akfilniya kan. Wa azza sebab qala qad zalamaka bisu'anu nak jatika ilani aji. Wa inna katsiran min al-khulata ila yabqi ba'du ala ba'd. Terus apa? Inna katsiran min al-khulata ila yabqi ba'du ala ba'd. Terus apa? Ali. Fagufar. Pokoknya fagufar ala dzalik ya, Pak. Wa inna lahu indana zulfa wa husna ma'ab. Wis sadurunge iku sithik mbah lali sithik. Itu sujud syukur bukan sujud tilawah karena sujudnya Nabi Daud mensyukuri karena diingatkan oleh Allah. Al-iqamata lanjut Sulam Taufik. Al-iqamata ing iqamah mukim indahum indam sandingi mustautinin. Dalam sandingi mustautinin atau ahmalah ahra dukur sing melengkapi syarat-syaratnya. Arba'ata ayamin ing dalam papat pira-pira dina. Arba'ata ayamin ing dalam papat pira-pira dina sihahin kang sehat apa ya kang sehat kang genep no ya kang genep yang tidak dihitung hari masuk dan hari keluarnya. Wa alaman lan ing ngatasi wong. Wa alaman ing ngatasi wong balagohu kang tumeka ing man. Balagohu kang tumeka ing man ida usitin. Apa pangundang-undang wong kang banter suarane? Apa pangundang-undang wong kang banter suarane? Min torofin saking arah yalihi kang nyandingi apa torof ing sami yalihi kang nyandingi apa sorof ing sami min baladiha saking nagarane Jumatan min baladiha saking nagarane Jumatan. Jadi kedua orang ini wajib melakukan sholat Jumat meskipun tidak sah ya. Meskipun tidak inikot, tidak bisa mengesahkan sholat Jumat tapi sah bagi dirinya sendiri. Jadi orang yang sudah mukim pada daerah yang lain selama 4 hari, tidak dihitung hari masuk hari keluar. Terus orang yang ada pada daerah lain namun dari sisinya ya, dari arahnya itu terdengar suara adzan sholat Jumu'ah dan maka wajib dia sholat Jumatan. Wasyatua utai syarate Jumatan. Wasyatua utai syarate Jumatan. Waktu zuhri ke waktu zuhur. Harus waktu zuhur ya. Wa khutbatani lan rong khutbah. Wa khutbatan lan rong khutbah qablaha ing dalam sadurunge Jumatan fi dalam waktu zuhur. Qabla dalam sadurunge Jumatan fi dalam waktu zuhur. Yasmauha kang krungu ing khutbatani yasmau kang krungu ing khutbatani al arbauna sapa wong 40 Al-arba'una sawang 40. Berarti 2 khutbah yang dilakukan sebelum Jumatan pada waktu zuhur
yang didengarkan oleh orang 40 tadi ya, yang bisa mengesahkan salat Jumat ya kemarin. Laki-laki, merdeka, mustautinin, orang yang tinggal di daerah tersebut, dan tidak sakit, tidak makdur, tidak bepergian, sudah balik. Wa antus sholayen toh di jumenengake salat apa Jumatan. Jamaatan kelawan jamaah bihim kelawan arba'at. Jamaatan lan jamaah bihim kelawan 40. Bihim kelawan 40. Jadi dilaksanakan dengan berjamaah dilaksanakan berjamaah bersama orang 40 tadi. Wa ala tuqarinaha lan yen orang barengi ing Jumatan. Au tasbiqaha auto disi ing Jumatan. Au tasbiqaha auto disi ing Jumatan. Jumatun apa Jumaah liya. Jumat apa Jumaah ya bibadia ing dalam negarane Jumaah. Ing dalam negarane Jumaah. Jadi tidak boleh bersamaan atau didahului oleh Jumatan yang lain yang sama-sama pada Baladul Jumat atau daerah sama yang mendirikan Jumatan. Jadi ketika kok bareng maka nggak sah semua. Kalau ada yang mendahului berarti yang mendahului adalah yang sah. Meskipun banyak masjid, meskipun daerahnya besar, kecuali ada udzur. Misal pada tempat yang disediakan untuk mendirikan Jumatan tidak muat atau sulit untuk terjangkau lah, pokoknya intinya sulit untuk mengumpulkan pada daerah tersebut, pada tempat yang untuk melaksanakan sholat Jumat, entah itu lokasinya terlalu kecil atau sulit dijangkau atau bagaimana ya. Nanti ini boleh ya, karena ketika ada uzur maka boleh ta'adudul Jumu'ah. Jadi melaksanakan Jumatan yang lebih dari satu. Wa arkanul khutbataini utawi pira-pira rukune khutbah loro. Wa arkanul khutbataini utawi pira-pira rukune khutbah loro. Hamdulillahi iku muji Allah. Hamdulillahi iku muji Allah. Si Allah alhamdulillah ana hamdulillah wa qurana illahil hamdu wassalatu lan maca sholawat wassalatu lan maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng nabi wassalatu lan maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng nabi sallam muga-muga nambahi rahmat ta'zim sallam muga-muga nambahi rahmat ta'zim Allah subhanahu alaihi ing atase kanjeng nabi alaihi ing atase kanjeng nabi wassalamu'alaikum nabi rubo keselamatan sapa Allah. Nabi rubo keselamatan sapa Allah. Nah, tadi rukun yang kedua adalah membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wassalatu ala Muhammad. Rono ya, bentuk sholawat itu banyak sekali. Sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke banget. Wal wasiyatu lan wasiyah takwa kelan takwa. Alhamdulillah. Nah, takwa itu imtitsalul awamir wa jinabun nawahi. Jadi melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi ini penting, ini poin yang ketiga ini penting, wasiat dengan takwa. Jadi tidak cukup ketika wasiatnya isinya itu intinya untuk menghindari dari dunia, ya gak cukup. Kalau hanya itu loh ya. Soalnya wasiat itu ya bitakwa. Takwa itu ya, komponennya salah satunya itu adalah mendorong para mustami'in atau audien untuk melaksanakan taat dan mencegah mereka dari melaksanakan maksiat. Jadi kok bahas dunia gak cukup.
dunia itu tidak ada gunanya, tinggalkanlah harta dunia. Itu ya ora cukup ya. Oke, wasiat bittaqwa. Fihima ing dalam khotbah loro. Fihima ing dalam khotbah loro. Fihima ing dalam khotbah loro. Jadi ketiga poin tersebut memuji Allah, alhamdulillah, terus membaca sholawat, wasiat bittaqwa, ketiga-tiganya ini pasti ada pada khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Untuk rukun selanjutnya dibedakan. Wa ayatun lan ayat mufhimatun kang maha make fi ihdahuma ing dalam salah sijine khutbah loro dan siji khutbah loro. Jadi ayat yang memahamkan ini cukup ditaruh pada salah satu dari dua khutbah. Imun semoga bermanfaat. Allahumma fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhan arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.